Alhamdulillah, Alhamdulillah mukawwiril laili 'ala nahar tabsyaratan lidabil qulubi wal intibar alladzi yaqadu min khalqihi man istafa wa zahadahum ila hadhihi dar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat laqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita memperbaharui niat untuk semakin mensyukuri nikmat Allah, menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah sehingga dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, dan pada saatnya kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin. Di awal tahun Hijriah seperti sekarang ini, baik kita merenungkan peringatan Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan sejenak tengoklah ke belakang untuk mengambil pelajaran agar kehidupan kita di masa depan menjadi lebih baik. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui benar apa yang kamu lakukan. Di ayat pendek itu ada dua perintah takwa. Dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan, perintah takwa yang pertama berarti at-taubah fima madha minadz-dzunub, bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Lalu takwa yang kedua dimaknai sebagai itiqaul ma'asi fil mustaqbal. Kita diminta untuk berhati-hati supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, yakin kita kalau kesadaran spiritual kita seperti itu, memohon ampun, bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan kita selalu berhati-hati agar ke depan tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, maka apa yang diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq, latar kabunna tobakan an tobak, itu akan bisa kita penuhi. Karena kehidupan kita, kata Allah, mestinya harus selalu naik dari satu level ke level berikutnya. Yang menjadi persoalan jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kehidupan kita ini seperti gelombang elektromagnetik yang naik turun. Kalau pas baik naik, nanti habis itu turun lagi. Nanti kalau puasa naik, habis puasa turun lagi. Haji naik, habis haji turun lagi. Umroh naik, habis umroh turun lagi. Lagi pelatihan naik, nanti habis pelatihan turun lagi. Maka apa yang menjadi istilah sangat populer di perserikatan, berkemajuan, itu menjadi tidak terwujud. Kehidupan yang mestinya progresif terus naik, itu tidak terjadi. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita terus berhijrah. Ada yang disebut dengan hijrah jasadiyah, yang memang yang diajak berhijrah itu fisiknya, orang merantau, orang berpindah dari tempat ke tempat yang lain, fisiknya yang berhijrah. Tetapi yang lebih penting, jamaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ajak hijrah
adalah mentalitas kita yang sering disebut dengan istilah hijrah ruhiyah. Spiritualitas kita yang harus kita ajak hijrah. Karena itu yang pertama yang harus diajak berpindah adalah hijrah i'tiqadiyah. Hijrah yang pertama adalah hijrah keyakinan. Apa yang dimaksud dengan hijrah keyakinan? Memperbaiki keyakinan kita supaya tauhid kita semakin mantap, supaya keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Kenapa saya ingin memulai dengan yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah? Karena terus terang jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali apa yang kita yakini ternyata di dalam pelaksanaannya masih tidak seperti apa yang kita yakini. Misalnya, kita sudah meyakini bahwa yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada kenyataannya banyak yang takut dengan masa depan yang tidak pasti. Banyak yang takut kalau lewat kuburan yang gelap. Yang menjadi pertanyaan, kenapa secara batin kita sudah yakin yang ditakuti hanya Allah, tapi kalau lewat kuburan yang gelap kita masih takut? Itu karena pengaruh cerita-cerita di waktu kecil. Apa yang ditakuti tidak jelas. Hanya dikasih cerita nanti kalau dari balik nisan itu akan muncul ini itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang cerita sudah pernah lihat? Bisa jadi belum juga. Andai kata dia pernah melihat, berarti melihat itu tidak apa-apa. Nyatanya dia masih bisa cerita. Kalau melihat itu berbahaya, tentu dia sudah tidak bisa bercerita. Kalau dia masih bisa bercerita, berarti melihat itu tidak apa-apa. Yang menjadi persoalan karena sebelum melihat kita sudah takut duluan. Mari kita perbaiki supaya yang kita takuti itu hanya Allah. Jangan yang lain-lain, mau pensiun tidak takut, mau dimutasi tidak takut, tidak perlu ada yang ditakuti. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Yang kita ajak hijrah adalah mindset kita, pola berpikir kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan ini tidak sederhana. Tapi yang kemudian semakin membuat rumit biasanya adalah pikiran kita sendiri. Apa yang orang menyebutnya sebagai overthinking, overanalyze, dan over yang lain, itu yang kemudian membuat hidup ini menjadi tambah rumit karena pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Maka sekarang kalau di dalam kajian-kajian psikologi manajemen ada istilah growth mindset. Mindset positif yang melihat segala sesuatunya lebih dari perspektif yang positif. Akibatnya apa? Kita menjadi lebih percaya diri, kita menjadi lebih berani untuk melangkah, tidak takut salah. Ya kalau salah tinggal minta maaf, kalau keliru ya tinggal bertaubat. Tapi ada langkah yang bisa dilakukan. Guru saya dulu mengatakan begini, lebih baik kamu salah tapi melakukan sesuatu daripada diam saja. Sebab kalau diam saja memang pasti benar Pak, karena tidak melakukan sesuatu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita salah. Tapi lebih baik salah kita melakukan sesuatu daripada diam saja. Karena kemajuan dimulai dari langkah-langkah kecil yang mungkin salah, tapi kemudian kita perbaiki sehingga akan menjadi langkah-langkah besar yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu yang kedua yang harus kita ajak hijrah adalah hijrah fikriyah, cara berpikir kita. Ketika cara berpikir kita negatif, maka semuanya menjadi nampak sangat berat. Yang ketiga adalah hijrah syuuriyah. Syuur itu perasaan. Maka yang harus diajak pindah, yang harus disesuaikan, yang harus diperbaiki, itu adalah kemampuan kita untuk menata hati.
supaya cara kita merasakan sesuatu itu menjadi lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak orang yang mengalami gangguan mental. Data Kementerian Kesehatan tahun 2025, 30% warga Republik ini mengalami gangguan mental. 30% itu kan hampir sepertiga. Tentu mulai yang berat, ya, yang ringan sampai yang berat. Tapi kira-kira dalam data Kementerian Kesehatan terbaru 2025 itu 30%. Dan kelihatannya betul itu. Saya psikolog yang tidak praktek, tetapi rumah saya itu seperti UGD, Pak. Tiba-tiba ada yang telepon, "Mas, gimana ini anak saya mau bunuh diri? Mas, saya mau sowan, ini emergensi." Loh. Dan semua persoalan-persoalan itu persoalan-persoalan perasaan. Ada anak pinter, tiba-tiba mengurung diri, tidak berani keluar kamar. Apa yang ditakutkan coba? Anaknya keluarga yang mampu, tidak ada persoalan yang serius. Tetapi cara berpikirnya yang salah, itu yang membuat dia kemudian takut dengan banyak hal. Ada banyak halusinasi, ada banyak persoalan-persoalan yang pada akhirnya perasaannya yang tidak bisa ditata dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang dulu oleh Hakim disebut sebagai manajemen kolbu itu memang penting. Kemampuan kita untuk menata hati, supaya hati kita ini tabaan lima jitu bihi, kata Rasulullah, bisa mengikuti apa yang diturunkan, apa yang diwahyukan. Kalau kita mengikuti tuntunan, insya Allah perasaan ini menjadi lebih tenang. Itu yang disebut dengan hijrah syuriyah. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, hijrah perilaku yang kita perbaiki, karena semua dari keyakinan, pikiran, dan perasaan itu nanti akan mewujud dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perilaku. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita coba belajar menyelaraskan antara apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, dan apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan inner koherensi internal. Mohon maaf, banyak orang yang bermasalah itu karena tidak koheren antara yang diyakini, dipikirkan, dirasakan, dan yang dilakukan. Pak Busro pernah cerita waktu jadi ketua KPK, yang menjadi tahanan KPK itu sebagian besar teman-teman kita. Ya sholat, ya puasa, ya haji. Kalau ditanya apakah korupsi itu boleh, pasti tahu tidak boleh. Tapi korupsi juga. Itu kan artinya apa? Antara yang dipikirkan, dirasakan, dan yang dilakukan, apalagi dengan yang diyakini, itu tidak koheren. Tidak satu garis. Nah, mari kita belajar untuk merapikan antara apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada koherensi internal, itu yang dalam bahasa Nabi dengan istilah istiqomah, kul amantu billah tsumastaqim. Kita harus yakin, tapi habis itu lurus dengan apa yang kita yakini. Maka pemikiran kita, perasaan kita, dan apa yang kita lakukan berada dalam satu koridor, satu garis lurus yang seperti menjadi doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan koherensi internal yang kuat, kita akan bisa menghadapi dinamika kehidupan yang seperti apapun sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk, membimbing kita ke arah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala duwika wa aduwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.